Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kandungan air pertanian ya. Bisa air PDAM, sungai, hujan ataupun sumur yang biasa kita pakai untuk mengairi tanah pertanian kita. Kita menggunakan TDS meter dan pH meter ya untuk mengetahui komposisi air-air yang biasa kita gunakan di dunia pertanian ya. Ini pembandingnya yaitu air mineral aqua dan air minum amidis ya. Kalau air minum amidis air destilasi jadi 0 TDS, sedangkan air mineral masih ada TDS total dissolved solidnya ya. Nah, kita cek yang air destilasi air minum amidis ini TSS nya 0 ppm, electrical conductivity-nya 0 mikrosiemens, jadi betul-betul air murni ya, tanpa ada zat padatan terlarut lainnya ataupun bakteri lainnya ya. Terus pH-nya kurang lebih 7,93, jadi ini betul-betul air murni ya, air minum amidis ini yang air destilasi. Kemudian kita cek perbandingan air mineral aqua, TSS nya 106 ppm dan electrical conductivitasnya 213 mikrosiemens. Jadi lumayan banyak juga ya padatan terlarutnya ya, namanya aja air mineral, dan electrical conductivitasnya juga lumayan tinggi, 213 mikrosiemens. Terus pH-nya kurang lebih 7,32, masih lumayan standar ya. Kalau pH 7 kan netral, 5,5 sampai 8,5 masih lumayan ya pH untuk pertanian, yaitu mana masih standar. Kemudian kita cek air PDAM, ini TSS nya 142 ppm, electrical conductivity-nya 284 mikrosiemens. Ini di area Jawa Tengah ya, di Jepara, ini dekat dengan pantai. PDAM nya pun macam-macam ya. Kalau tanah kapur otomatis lebih basah ya, cenderung gitu, seperti itulah. Kalau tanahnya merah juga saya yakin PDAM nya airnya juga beda-beda. Ini pH nya 8,22. kemudian kita cek air sungai di Jepara Jawa Tengah, ini juga dekat pantai juga ya, masih alami, jarang pabrik. Ini TSS nya 39 ppm, lumayan rendah. Terus electrical conductivity-nya 79 mikrosiemens, jadi lumayan rendah juga karena jarang pabrik dan jarang dipakai untuk pencemaran. pH-nya 7,62 ya. Walaupun terkadang air sungai itu dipakai untuk nyuci kalau di desa-desa ya, tapi itu pun tidak begitu banyak tercampur deterjen. Beda dengan limbah pabrik dengan volume dan quality dan quantity yang sangat besar, jadi mempengaruhi pH, TSS, electrical conductivity dari air sungai. Tapi kalau air sungainya masih di desa kayak di Jepara Jawa Tengah, masih lumayan ya, masih kecil TSS-nya dan EC, pH-nya pun masih normal. Kemudian kita cek air hujan ya, ini musim hujan. Air hujan di Jepara Jawa Tengah, kita cek TSS-nya 14 ppm, EC-nya 29 mikrosiemens, jadi lumayan kecil ya TSS total suspended solid di air hujan di Jepara, dan EC-nya juga lumayan kecil karena di sini jarang pabrik ya, jadi jarang pencemaran. pH-nya 7,54. Kalau di kota-kota besar, di kota-kota industri yang banyak pabrik, otomatis banyak polusi ya udaranya, otomatis nanti air hujannya juga berpengaruh ya, bisa jadi lebih asam karena banyak partikel nitrit, sulfit, seperti itulah ya. Apalagi kena ada pabrik semen, ada padatan partikel semennya dan lain sebagainya ya, tentu akan mempengaruhi komposisi dari air hujan yang akan kita gunakan untuk air pertanian kita, sehingga mempengaruhi kesuburan tanaman juga ya. Kemudian air sumur ya, ini air sumur di Jepara, masih di desa. Ini TSS nya 89 ppm, electrical conductivity-nya 178 mikrosiemens ya, masih standar ya, masih lebih kecil dari aqua TSS nya. Itu pun tergantung ya, kalau sumurnya kapur juga lebih basah, tanah merah, tanah hitam pasti juga berpengaruh ya. Ini pH nya 6,24. jadi kalau terkena banyak polusi limbah cair pabrik juga akan berpengaruh juga kepada air tanah ya, seperti itulah. Dekat septic tank,
kalau terlalu repet-repet kayak di perumahan juga air sumurnya pasti akan berpengaruh ya, banyak E. coli, bakteri E. coli dan lain sebagainya. Jadi semua ini berpengaruh kepada tanaman kita ya, bila kita menggunakan pengairannya menggunakan air PDAM, sungai, hujan, sumur, semuanya ada plus minusnya ya. Apabila semakin jauh dari polusi tentu semakin bagus kondisi kandungan airnya. Seperti itulah. Terima kasih.